juga Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Khatib Basri menjelaskan bahwa 2018 akan menjadi tahun yang menantang seiring dengan perkembangan teknologi yang mengakibatkan adanya disruptive innovation. Khatib memprediksi akan banyak pekerjaan yang akan terenggut oleh adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dirinya bahkan memprediksi akan terjadi pengurangan pekerjaan sebesar 5 juta pekerjaan. Khatib menyebut, pada saat ini inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang masif. Dirinya juga mengimbau agar para pelaku usaha dan pelaku bisnis dapat mengantisipasi adanya disruptif tersebut. Menurut Khatib, barang atau jasa yang dibuat hari ini akan menjadi usang dalam waktu yang cepat. Nantinya yang akan bertahan dan sukses mungkin bukanlah yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan, melainkan adalah mereka yang bisa memformulasikan masalah dengan jeli dan tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, teknologi destruktif akankah mengancam hingga 5 juta pekerja di Indonesia? Bagaimana kita menyikapinya secara bijak? Kita akan membahasnya pada malam hari ini di topik minggu ini bersama dengan dua orang ekonom dan praktisi ketenagakerjaan. Ada Mbak Afilia nih. Mbak Afi, selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Adi Warman Karim yang juga ekonom. Selamat malam, Pak Adi Warman. Dan Bapak Sugiarto Sumas, praktisi ketenagakerjaan, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker RI. Benar ya Pak ya? Selamat malam. Saya ingin mulai dengan kata-kata yang kita harus down to earth kan ini ya, teknologi destruktif. Banyak yang belum mengerti teknologi kok bisa mendestruksi ya. Mbak Afi mungkin bisa jelaskan. Ya, artinya begini, kenapa mendestruksi? Karena nanti akan pekerjaan manusia akan digantikan dengan teknologi, di mana yang selama ini banyak pekerjaannya ya, misalnya sektor perdagangan saja itu menyerap sekitar 25 juta orang. Nah, biasanya perdagangan itu kan orang yang tidak punya kompetensi, tapi dia hanya memindahkan barang gitu. Jadi nanti arahnya makanya cocok mengundang, karena nanti tuh arahnya pada orang yang punya kompetensi yang bisa bertahan. Tetapi kalau orang hanya memindahkan barang, itu yang akan terkena destruktif ya daripada ekonomi, karena akan digantikan dengan online, akan digantikan dengan sekarang metode-metode yang langsung, tidak bertemu lagi dengan beberapa distribusi. Karena sekarang ini kalau kita lihat kan aliran barang itu bisa 5 sampai 6 distribusi sehingga harganya mahal. Nah, itu bisa kita lihat aja sekarang. Kalau kita beli online itu jauh lebih murah daripada kita beli di toko. Nah, ini yang akan menghilangkan, jadi disruptif itu akan menghilangkan ketenagakerjaan yang tadinya distribusinya cukup panjang itu menjadi tidak lagi. Oke. Jadi bolehkah kemudian kita mempersalahkan teknologinya? Teknologi yang canggih-canggih ini yang serba online, semua serba computerized, dengan internet dan lain sebagainya, membuat menjadi itu tadi istilahnya teknologi yang destruktif. Seperti itu, Pak Adi Warman. Sebenarnya bukan destruktif, tapi disruptif. Jadi dia tidak merusak sebetulnya teknologi ini, bukan destruktif. Tapi disruptif itu artinya dia terjadi shifting, perpindahan karena kemajuan teknologi yang ada. Malah ini menambah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Yang artinya tukang martabak cuma ngelayanin orang di sekitar 5 km di antara dia. Tapi dengan adanya online, itu orang dari Jakarta Utara, dari Jakarta mana-mana bisa beli martabak dia. Begitu juga orang yang tadinya punya toko kecil, yang buat barang-barang yang sangat specialties, misalnya untuk gifts untuk orang kawinan, benar nggak, yang sangat unik-unik itu, yang tadinya dia cuma dikenal segelintir komunitas, tapi gara-gara pakai online, dia semua orang bisa beli dari dia. Jadi ini akan meningkatkan produksi sebetulnya. Tapi bahwa ketika teknologi ini masuk, orang-orang yang selama ini, persis yang kata kayak Mbak Afi tadi, yang selama ini kerjaannya menjadi pedagang perantara, dia harus merubah keahliannya, menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Begitu juga tukang ambil uang tol jasa marga, benar ya? Ketika masuk uang e-tol, maka bukan orang ini nggak punya kerjaan, tapi dia harus berubah keahliannya ke arah yang lebih, harus punya kompetensi yang lebih seperti itu. Harus memiliki kompetensi yang lebih di tengah negara kita yang bisa dikatakan masih agak jauh dari negara maju, disebut sebagai negara maju, negara berkembang, oke lah seperti itu, yang manusianya sangat banyak sekali dan membutuhkan pekerjaan, khususnya di sektor perdagangan dan lain sebagainya. Ini mengantisipasinya bagaimana ya Pak Sugiarto? Oke, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan
inovasi dan teknologi disruptif itu sebenarnya suatu keniscayaan ya. Jadi kita tidak bisa melawan karena dengan inovasi itu justru kita semakin efisien, semakin produksinya itu semakin bagus sehingga juga tidak pertumbuhan high cost lagi tidak high cost sehingga pertumbuhan juga tinggi begitu kan. Nah oleh karena itu juga kita harus membaginya sebenarnya dibagi dua sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan menciptakan barang, kemudian yang kedua adalah menciptakan jasa, melayani jasa. Tadi yang kita bicarakan tadi terkait dengan online tadi itu adalah dibicara sektor jasanya memang. Tapi kalau kita bicara sektor produksi penciptakan barang, kalau istilah beliau tadi martabaknya gitu ya. Nah, martabaknya itu sebenarnya untuk yang terkait dengan online itu justru malah dia mempunyai pasar yang bertambah sebenarnya. Dan kalau kita lihat data-data makro sebenarnya kita juga tidak melihat adanya pengurangan yang signifikan terhadap lapangan pekerjaan karena justru pengangguran itu sudah menurun dari sisi persentasi ya. Sekarang hanya tinggal 3. Contohnya kita ambil contoh kendaraan online seperti itu ya, begitu ya. Tapi ini kan teknologi semacam ini tidak akan merambah hanya yang kendaraan online saja, juga merambah hal-hal yang barang dan jasa yang lain. Pertanyaannya adalah sudah siapkah bukan hanya rakyat kita tapi pengusaha konvensional kita? Nanti kita bahas kembali ya, kita akan kembali sesaat lagi.